Baik, teman-teman. Kita akan mulai untuk kuliah Vkon ya, sesi 2 ya. Kuliah Vkon kedua ya, yang nanti kita akan bahas materi penting sebenarnya jantung dari penelitian riset keuangan ya, teman-teman. Yaitu materi mengenai perumusan masalah penelitian. Kemudian juga nanti kita akan belajar mengenai variabel penelitian dan juga skala ya, teman-teman. Baik, kita akan mulai aja. Ini sambil menunggu yang lain. Ya, sudah hadir juga. Halo, Pada Dera. saat Selamat revisi siang, efisiensi Dera. Baik, yang silakan. pertama tanggal berapa tadi? Say hey, boleh Ada apa gitu ya? Boleh. Sudah ada Gihan juga. Silakan tinggalkan mungkin rekam jejaknya dicatat di chat ya. Karena nanti chat ini ya filenya itu akan ada dan nanti apa namanya itu sebagai sebagai saya patokan untuk memberikan poin bintang ya. Sudah hadir lagi lumayan ya. Alhamdulillah sudah pukul 11:10. Saya langsung saja ke materi. Baik teman-teman, sudah saya rekaman ya. Apakah sudah tampak teman-teman? Sudah Bu, sudah tampak. Oke, teman-teman sudah tampak ya. Bismillah, kita mulai ya teman-teman ya. Oke, di Vkon kedua ini nanti kita akan belajar mengenai bagaimana sih merumuskan masalah ya, masalah pada penelitian keuangan gitu teman-teman. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa sih yang disebut dengan rumusan masalah. Nah, kalau bicara mengenai riset atau metode penelitian ya, ini banyak sekali ya ahli-ahli dalam metode penelitian dan ahli-ahli ini adalah ahli dalam penelitian secara umum teman-teman, nggak hanya pada penelitian keuangan ya. Ada Sugiono yang menyatakan bahwasannya perumusan masalah itu berupa pertanyaan ya, yang jawabannya harus dicari nih melalui penelitian ini gitu. Artinya itu adalah jantung yang dibilang jantung Bu Silvana itu. Jadi kalau nggak ditanyakan di situ, nggak masuk dalam perumusan masalah ya berarti nggak perlu dilakukan penelitian. Atau kalau misal teman-teman sudah melakukan penelitian tapi nggak ada tuh di perumusan masalah berarti salah di situ. Nah, ini sekedar cerita aja nggak nakut-nakutin. Ada beberapa kampus yang dosennya kalau udah sidang gitu kan ngelihat pertama kali itu malah perumusan masalahnya teman-teman. Ketika perumusan masalah sama apa yang dia bahas gitu, nggak sinkron langsung nggak bisa ujian tuh gagal ujiannya seperti itu. Jadi ini yang disebut Bu Silvana tadi jantung ya, perumusan masalah ini. Kemudian Carlinger, Carlinger itu menyatakan bahwasanya perumusan masalah itu adalah pernyataan atau pertanyaan yang jelas tentang hubungan antar variabel yang teliti. Artinya kalau kita melengkapi pendapat dari Sugiono dan Kerlinger. Berarti dalam perumusan masalah itu selain dia bentuknya itu pertanyaan, namun pun juga harus memunculkan hubungan antar variabel yang teliti gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus lihat mana variabel yang merupakan variabel sebabnya dan mana yang merupakan variabel akibatnya. Itu harus ada dalam perumusan masalah, nggak boleh kalau cuma satu doang gitu. Nah, begitu dong. Ya, silakan kamu tulis-tulis di ini ya, di chat ya. Jadi itu yang akan Bu Silvana pakai sebagai patokan ya. Lagi nih, balik lagi ke situ deh. Ya. Kemudian menurut Cooper and Schindler, Schindler itu menyatakan bahwasanya perumusan masalah adalah langkah untuk mengidentifikasi dan juga mendefinisikan masalah secara jelas ya gitu. Jadi antara 1, 2, 3, 4, 5 penelitian ini kamu nanti ambil ya intisarinya. Ya, jadi selain bentuknya pertanyaan yang harus dicari di penelitian, kemudian harus jelas hubungan antar variabelnya, kemudian juga harus jelas tuh gitu. Harus harus jelas ya sehingga nanti akan menjadi dasar dari tujuan penelitian kita gitu, teman-teman. Ya. Tunggu, ini sudah direkam kan ya? Maksudnya udah lama-lama nggak direkam. Oh, udah direkam. Oke. Terus kemudian Arupunto, Newman menyatakan bahwasanya isu penelitian yang bagus itu, rumusan permasalahan yang baik itu ada yang spesifik dan juga eksplisit dan juga bisa diteliti secara sistematis. Artinya bisa disupport oleh data-data. Gitu ya. Kemudian juga Ari Kunto nih orang Indonesia gitu ya
menyampaikan bahwasanya perumusan masalah itu bisa menyederhanakan isu-isu penelitian yang kompleks gitu. Menjadi pertanyaan yang jelas, yang fokus dan juga yang terukur, begitu teman-teman. Nah, dari sini apa sih fungsi dari perumusan masalah ya? Fungsi dari perumusan masalah yang pertama adalah menentukan fokus penelitian gitu. Jadi dari sini ya dia itu bisa membantu peneliti untuk lebih spesifik gitu. Ya, karena dia fokus, dia bisa membantu peneliti untuk lebih spesifik untuk menentukan isu-isu yang diteliti. Kemudian yang kedua adalah mengarahkan proses penelitian. Nah, mengarahkan proses penelitian itu artinya dia menjadi suatu paduan gitu ya bagi penelitian dalam melaksanakan setiap dari tahapan-tahapan penelitian gitu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah untuk memudahkan dalam penetapan hipotesis. Teman-teman ingat, teman-teman kemarin kita sudah belajar mengenai macam-macam metode dari penelitian riset keuangan ya teman-teman. Ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif, kemudian ada yang mixed method ya. Ketika kita bicara hipotesis, berarti dia berlaku pada kuantitatif, teman-teman. Nah, kualitatif ada nggak sih, Bu? Hipotesis yang ada, tapi namanya adalah preposisi, teman-teman. Ya, jadi dengan adanya perumusan masalah ini, kita bisa memberikan dasar gitu ya untuk merumuskan preposisi ataupun hipotesis kita gitu, teman-teman. Kemudian yang keempat adalah dapat menentukan metodologi penelitian. Nah, dengan perumusan masalah ini bisa kelihatan nih, apa sih sebenarnya metode penelitian yang nanti teman-teman pengen pakai gitu. Apakah kuantitatif, berarti yang disupport sama data-data sampel, nanti menggunakan statistik gitu, atau teman-teman menggunakan kualitatif, yang nanti mungkin teman-teman bisa capture ya kegiatan-kegiatan itu gitu kan, yang teman-teman bisa analisis secara tematik gitu kan. Kalau dia kualitatif ataupun juga dia sifatnya adalah mixed method gitu teman-teman. Kemudian yang kelima adalah untuk mempermudah pengumpulan data. Nah, kenapa bisa mempermudah pengumpulan data? Karena dari situ ya fungsi dari perumusan masalah itu bisa mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan gitu data-data yang relevan. Nah, di situ di state, misal katakanlah apakah terdapat pengaruh, misalnya kan kamu kan keuangan ya, profitabilitas terhadap kinerja keuangan PT gitu kan, XYZ ya kan pada tahun 2020 sampai 2025. Let's say seperti itu kan berarti kan sudah memudahkan kita untuk mengumpulkan data-data. Berarti profitabilitas harus kita ambil ya. Apa bagian dari profitabilitas? Profitabilitas ingat apa itu rumusnya ya kan? Profitabilitas kan proksi ya. Jadi kan kita harus cari ya variabel-variabel yang membentuk suatu profitabilitas. Kemudian kinerja perusahaan, kinerja keuangan bisa dari mana, teman-teman? Teman-teman juga bisa itu. Jadi nggak kemana-mana gitu, nggak mencari yang lain-lain, sudah bisa teman-teman tentukan apa saja yang perlu teman-teman kumpulkan kan gitu. Kemudian yang keenam adalah menentukan relevansi penelitian. Nah, dari situ berarti teman-teman bisa nih mencari eh, bisa membuat relevansinya dalam terhadap isu-isu penting kekinian di bidang keuangan gitu. Ya janganlah meneliti yang sudah biasa diteliti gitu. Itu apa namanya menurut saya ya standar gitu kan. Ya kamu kalau sekarang era digitalisasi mulailah meneliti tentang keuangan-keuangan yang berbasis digital gitu. Jangan standar-standar seperti dulu ya kalau bicara mengenai keuangan, struktur modal itu kan udah lama gitu dan sering banget berkali-kali diteliti gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman nanti ketika mau mengambil skripsi ya, mulai memikirkan nih apa isu-isu yang relevan gitu. Karena apa gitu? Syukur-syukur penelitian teman-teman ini akan menjadi solusi ya bagi permasalahan-permasalahan di masyarakat seperti itu, teman-teman. Terus kemudian apa sih ciri-ciri dari perumusan masalah yang baik ya? Ciri-ciri dari perumusan masalah yang baik yang pertama adalah harus jelas dan spesifik, teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman harus menyusun rumusan masalah itu secara eksplisit gitu. Eksplisit maksudnya apa? Eksplisit itu maksudnya mudah dipahami gitu kan. Tidak bermakna ambigu gitu, jelas gitu. Tidak bermakna ambigu yang cuma apa sih maksudnya ini gitu. Apakah begini atau begini kan gitu. Enggak, harus jelas gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dapat diteliti atau observable, ya, observable harus, ya. Kalau teman-teman di sini ingin punya cita-cita itu besar, meneliti sesuatu yang katakanlah
luar biasa gitu kan. It's okay, nggak apa-apa. Tapi teman-teman harus bisa ngukur nih ya kemampuan diri teman-teman gitu kan. Teman-teman juga harus ingat ya bahwasanya kita juga dikejar oleh waktu gitu kan. Ada targetnya gitu. Mungkin nggak sih kita meniti ini begitu. Nah, kemarin Bu Silva nih cerita nih, Bu Silva punya bimbingan yang dia meneliti tentang kripto ya teman-teman. Jadi perbandingan mengenai pasar kripto di Amerika dan Indonesia. Itu standarnya skripsi. Bu Silvana acungin jempol banget. Soalnya kenapa? Kemarin temennya Bu Silvana yang disertasi keuangan judulnya juga kayak gitu. Keren gitu. Oh, Bu Silvana bukannya maksudnya ini kan ya gitu ya. Nanti kembali lagi ke teman-teman yang bisa ngukur itu teman-teman, dosen pembimbing itu adalah fasilitator ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan berpikir dialah yang menjadi tanggung jawab kepada semua semua apa namanya yang teman-teman kerjakan salah besar. Teman-temanlah sendiri yang bertanggung jawab di situ. Dosen pembimbing itu adalah fasilitator. Dosen penguji juga fasilitator. Dia hanya sekedar mengarahkan Anda, gitu ya. Seperti itu. Ibaratnya kita cuman sekedar guidance, memberikan guidance nih loh, gini loh kira-kira kalau kamu pengen ambil itu, gimana mau terima? Tetap Bu, mau lanjut ya, udah silakan gitu. Nah, kembali lagi ke teman-teman ya. Jadi harus diingatkan kembali berdasarkan kemampuan, apakah data empirisnya itu mudah gitu kan untuk teman-teman dapatkan gitu kan. Boleh mimpi yang tinggi gitu, tapi diingat kembali ya gitu kan. eh, apa namanya kemampuan kita gitu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah relevan dengan topik dan tujuan penelitian gitu. Nah, jadi di sini eh, penelitian itu harus permupusan masalah itu tuh harus harus sesuai dengan tema utama. Jadi teman-teman judulnya ini ternyata perumusan masalahnya begitu gitu kan. Tujuannya harus sesuai juga dengan tujuannya. Harus relevan gitu. Jadi nggak boleh berbeda, nggak boleh. Jadi itu sama gitu, satu bagian gitu, nggak boleh berbeda gitu ya. Kemudian yang keempat adalah mengarahkan pada pengumpulan data dan analisis ya. Jadi perumusan masalah yang baik itu bisa mengarahkan kepada peneliti untuk mengumpulkan data yang tepat gitu dan analisis yang mau diambil begitu. Tolong dong direspon. Suara Bu Silvana jelas nggak teman-teman? Masih jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke. Eh, ini aku ternyata ini aku nggak ini ya saya. Nggak pakai ini aku. Sebentar, sebentar ya. Ternyata saya nggak pakai. Ini kedengeran ya ternyata. Kedengeran. Kedengaran, Bu. Nggak maksudnya bukan. Maksud maksud saya gini. Saya tuh pakai headphone dan ternyata headphonenya belum dicolokin. Nah sekarang gimana? Coba ngomong kalian. Halo. Ya, Bu. Nah, kedengeran nggak? Nggak kan? Bu, nggak kedengeran ya Bu? Kedengaran, Bu. Maaf ya. Baik. Jadi Bu Silvana nih pakai headphone nih. Kalian lihat dulu ya sebentar ya. Ini kita coba. Nah, Ibu Silvana dari tadi pakai headphone gitu kan. Tapi nggak dicolokin. Ya udah, lanjut ya. Ya, oke, lanjut ya, teman-teman. Kita masuk ke bentuk-bentuk rumusan penelitian. Masalah penelitian yang pertama adalah rumusan masalah deskriptif, teman-teman ya. Apa sih yang termasuk dalam rumusan masalah deskriptif? Jadi, rumusan masalah deskriptif itu berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel-variabel gitu kan. Eh, baik baik dia itu berdiri sendiri gitu kan atau satu atau lebih dari satu gitu ya. Nah, di sini artinya apa? Artinya di sini eh, untuk rumusan masalah deskriptif itu penelitian itu sebenarnya tidak untuk memperbandingkan ya variabel satu dengan variabel yang lain. Jadi cuma sekedar menjelaskan saja, oh ini kondisinya nih. Masalah deskriptif seperti itu. Nah, berbeda dengan komparatif, teman-teman. Kalau komparatif itu berarti eh, rumusan masalah penelitian itu kita membandingkan nih ya keberadaan suatu variabel uh, dengan variabel yang lain begitu, teman-teman.
Mm-mm. Terus kemudian ada hubungan rumusan masalah yang sifatnya asosiatif gitu. Kalau asosiatif berarti dia itu akan bersifat untuk mencari hubungan antara apa namanya? Jadi pengaruh dari satu variabel terhadap variabel-variabel lainnya. Begitu itu namanya asosiatif, teman-teman. Nah, kebanyakan sih dalam skripsi riset keuangan di Unsia itu teman-teman masuknya ke yang asosiatif gitu ya. Kebanyakan yang asosiatif karena kalau komparatif, deskriptif ya jelas ya. Deskriptif itu adalah bagian dari bab 4. Jadi teman-teman sebelum masuk ke pengolahan apa namanya penjelasan mengenai modelnya lah katakanlah seperti itu atau asosiatifnya pasti harus jelasin dulu deskriptifnya. Nah, yang komparatif ini sepertinya bukan level skripsi ya, jadi dia lebih rendah gitu. Jadi biasanya kalau komparatif ini, kalau masih mau pengen tetap menggunakan komparatif, komparatif itu kan apakah ada perbedaan metode sebelum dan sudah, let's say seperti itu disebut dengan komparatif. Teman-teman coba lakukan tambahan lagi metode ya, atau teman-teman lakukan mix method gitu. Karena mungkin terlalu sederhana nih kalau komparatif gitu. Jadi lebih biasa kalau di usia nanti menggunakan yang asosiatif. Baik, di sini ada hmm, eh, identifikasi dari rumusan penelitian ya di situ. Jadi teman-teman di sini bekerjalah dalam situasi yang kotak researchable ini teman-teman. Kalau bicara mengenai masalah, masalah itu kan banyak banget ya. Tadi kita fokus ke uang, masalah-masalah keuangan tuh banyak banget gitu kan. Tapi yang nanti teman-teman ambillah yang researchable teman. Yang maksudnya gimana? Yang tidak bermakna ganda gitu kan. Kemudian dapat diuji secara empiris, artinya bisa didukung oleh data. Kemudian punya teori, ada teorinya gitu kan. Kemudian metode-metodenya tuh bisa dioperasionalkan. Kemudian juga penting nggak sih, ada impact nggak sih, ada manfaat nggak sih, berdampak nggak sih buat masyarakat luas, gitu. Penting nggak untuk diteliti, gitu kan. Kemudian ada timeline ya, ada timeline-nya bisa nggak sih dikejar gitu. Kemudian fasilitas dan dananya memadai nggak sih? Gitu. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman ketemu yang di bawah, ya lebih baik dihindarkan. Pertama yang bermakna ganda, kemudian tidak didukung oleh data, nggak ada teori yang relevan, gitu kan. Metode-metodenya itu nggak bisa dioperasionalkan, gitu kan. Kemudian, oh ternyata kita punya dana, fasilitas, dan juga waktu yang terbatas seperti itu. Dan itu perlu dicermati, teman-teman. Nah, teman-teman, ciri masalah yang baik itu adalah Wiener ya, Wiener, Wiener ya. Tuh disingkat Wiener. Wiener itu adalah visible, interesting, novel, ethical dan relevan ya. F I N E R. Wiener. Ya, ingat ya. Wiener. Wiener itu F-nya adalah visible. Visible. Visible itu artinya dia itu eh, memiliki visibilitas dalam hal bisa ada datanya, jelas datanya, bisa didekati oleh metode-metode gitu kan. Metode apa, mau quali atau konti, bisa lah dideketin gitu kan ya. Kemudian biayanya pun juga terjangkau kita gitu kan. Waktunya pun juga, timelinenya pun juga sesuai dengan timeline yang kita ini kan, apa namanya yang kita kita apa namanya kita pilih kita tetapkan terus kemudian ada sponsor yang kuat ya itu ujung-ujungnya mungkin sponsor yang kuat ada pembimbing bisa jadi pembimbing ya mentor gitu ya terus kemudian nah yang paling penting adalah ya visible itu tidak bertentangan dengan agama gitu kan dengan hukum-hukum adat gitu kan norma-norma ya itu yang disebut dengan visible teman-teman. Interesting, teman-teman tahu interesting ya. Interesting itu adalah menarik gitu ya. Menariknya menarik bagi siapa? Bagi kita, terutama ya peneliti. Ya gitu. Jadi teman-teman sudut pandangnya kita juga ya. Kita pikir itu menarik. Kalau nanti teman-teman merasa itu menarik, pasti orang lain nanti akan tertarik. Gitu. Kalau temannya sendiri udah nggak merasa menarik, gimana teman-teman bisa jualan? Ya kan? Artinya ketika teman-teman nanti presentasi, teman-teman tuh jualan, jualan ini teman-teman. Kok teman-teman merasa udah ragu, nggak yakin gitu ya gimana orang penguji itu bisa suka.
bisa memberikan kelulusan kepada teman-teman. Intinya teman-teman dulu merasa ini menarik nggak sih, gitu kan? Sesuai dengan kualifikasi teman-teman nggak sih? Nah, gitu kan. Level teman-teman apa? S1 ya, sesuai dengan kualifikasi teman-teman, gitu kan. Begitu. Ya. Terus kemudian novel. Novel apa teman-teman? Novel itu adalah kebaruan. Bu, bisa nggak sih S1 ada kebaruan? Kalau menurut Bu Silvana bisa. Ya, beda ya kebaruan untuk disertasi dengan skripsi. Kalau kebaruan kemarin yang Bu Silvana buat itu emang Bu Silvana menciptakan teori yang belum ada sebelumnya gitu ya untuk nanti dipakai dalam bidang keuangan gitu. Itu ya, memang semakin ke atas kan semakin sulit. Tapi gimana novelnya untuk S1? Novel S1 tuh sebenarnya teman-teman cukup menunjukkan gap risetnya teman-teman itu aja. Jadi lewat dari oh, penelitian-penelitian sebelumnya yang teman-teman kumpulkan, teman-teman cari gapnya dari penelitian itu apa yang belum pernah dibahas di penelitian itu, teman-teman cukup mengisi aja gap itu. Nah, itu disebut dengan novel ya, teman. Novel teman-teman itu, novelty-nya teman-teman itu, ya. Ethical, ethical itu berarti secara etis, punya etis ya. Etis artinya teman-teman memang meneliti sendiri gitu. Yang teman-teman kerjakan itu adalah asli dari teman sendiri gitu kan. Terus kemudian masalah yang teman-teman buat itu adalah menunjukkan korelasi gitu. Kemudian juga eh, apa namanya itu ya etis gitu ya. Jadi istilahnya memenuhi jiwa-jiwa kejujuran gitu kan. Kemudian relevan teman-teman, relevan adalah dengan konteks sekarang. Jangan lagi meneliti-meneliti sesuatu yang sudah kacang goreng, sudah biasa, sudah bosen lah itu aja gitu. Itu kan sebenarnya penelitian itu kan adalah menunjukkan dirinya teman-teman. Teman-teman ini bisa nggak sih bersaing? Bisa nggak teman-teman itu menunjukkan value ya teman-teman dari penelitian teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya cuman pengennya pengennya aman, yang gampang, yang ini gitu kan. Nah, ya lulus lulus, cuman mungkin rautnya gitu kan. Ya, cuman juga diukur juga ya, jangan terlalu sulit juga gitu. Diukur semuanya tuh memang di situ yang bagus itu yang bagus itu yang sedang-sedang saja. Ya, teman-teman. Nah, bicara mengenai desain riset ya kan tadi kan Ibu sudah jelaskan ada tiga ya, kualitatif, kuantitatif, dan mix. Nah, untuk desain riset kualitatif ya teman-teman. Nah, ini kebetulan Bu Silvana udah membimbing ya beberapa teman-teman di Unsia. Itu kebanyakan malah mintanya yang kualitatif loh teman-teman. Keuangan kualitatif. Nggak seperti teman-teman mungkin bayangkan ya, keuangan itu kualitatif gitu. Kalau SDM kualitatif gitu kan. Kemudian juga mungkin yang lain kualitatif itu bisa bisa mungkin bisa dipakai wawancara dan lain-lain. Kalau keuangan kualitatif nggak semudah itu, karena kan keuangan kualitatif itu biasanya kan ke arah ke penyusunan anggaran, bla 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 kan gitu kan gitu. Tapi teman-teman tahu dulu ya, tahu dulu bagaimana nih apa namanya desainnya ya. Jadi desain kualitatif itu ada yang bentuknya riset histori, ada yang bentuknya riset etnografis, ada yang bentuknya riset studi kasus ya, case study. Kayak penyusun anggaran yang Bu Silvana cerita, mahasiswa Bu Silvana, itu riset study gitu. Jadi dia kalau kualitatif tuh harus bisa mengcapture seluruhnya proses gitu, penyusun anggaran di suatu tempat tersebut gitu. Seperti itu ya. Jadi nggak menggunakan sampel, nggak menggunakan statistik yang modeling, nggak seperti itu. Nah, kalau teman-teman geser ke sebelah kanan nih ya, yang hijau itu kuantitatif. Jadi teman-teman nanti bisa ketemu yang namanya desain riset deskriptif atau desain riset eksperimental ya atau kuasi eksperimen. Nah, kita coba telah satu-satu, kita cari contohnya, jelasin contohnya apa. Ini biar nanti teman-teman terbuka ya pemikiran teman-teman. Jadi yang pertama adalah desain riset history atau historical research design ya. Apa itu? Adalah kita meneliti data-data masa lalu ya untuk memahami perkembangan terhadap suatu fenomena keuangan.
Nah, contohnya nih, kayak gini nih. Analisis evaluasi peraturan pasar modal di Indonesia sejak krisis 1998 hingga era digitalisasi 2020. Ini kualitatif, yang dia bentuknya adalah yang riset historis gitu ya. Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh peneliti nih kalau peneliti ini mengambil eh, tipe desain yang riset histori gitu kan? Nah, pasti teman-teman akan ngumpulin data-data dokumen, arsip, berita-berita lama, kumpulin apa namanya informasi-informasi di media digital ya. Koran kan sekarang digital gitu kan. Ataupun laporan-laporan resmi pemerintah gitu terhadap pasar modal gitu. Untuk apa? Untuk memahami bagaimana nih regulasi pasar modal pasca dari krisis gitu. Kemudian juga apa faktor-faktor utama untuk mendorong perubahan tersebut. Dan pastinya ya ingat lagi harus ada dampak yang kita ambil ya, dampak atau pengaruhnya terhadap investasi yang sekarang. Jadi kayak gitu ya, tipikal dari riset histori kita bicara pas ya kan, present, ya kan? Kemudian future-nya mau apa? Semuanya sebenarnya sama sih. Tapi kalau historical itu emang kayak kita bikin cerita cerita kronologis gitu ya, teman-teman ya. Nah, apa-apa saja sih yang ini sumber datanya ya arsip, catatan sejarah, dokumen pemerintahan gitu. Fokusnya apa? Pada sebab akibat terhadap berdasarkan kejadian masa lalu. Kemudian, ini juga masih kualitatif ya, riset etnografis atau ethnographic research design ya. Apa itu? Nah, ini ya etnografis dia tuh mengamatin observasi gitu ya perilaku dari komunitas keuangan, finansial komunitas gitu terhadap konteks kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya studi etnografis terhadap penggunaan arisan online di komunitas urban Jakarta ini. Teman-teman, ini adalah contoh riset keuangan gitu kan. Nih, ini teman-teman ini semester berapa sih? Boleh tahu dong saya? Ada yang udah ngambil skripsi belum? Konversi, Ada, Bu. Bu. Cek boleh. Konversi. Jadi ini Konversi. sebenarnya semester Oh, awal konversi. ya. Semester awal tapi Oh, sudah mau semester satu persiapan. konversi. Berarti Ya, teman-teman kan semester depan itu ya, apa namanya? betul. Skripsi kan? Oh, iya, Ya. betul-betul. Bagus deh. Tapi ini kan keuangan semua ya? Kalau saya dari keuangan, kalau yang lain Enggak, nggak maksud tahu. saya nanti akan mengambil konsentrasi keuangan semua kan? Belum tentu, Bu. Oh, Tergantung belum ya. tentu. Oh, ya udah nggak apa-apa. Iya, Siti Isnaini, oke. Iya, kalau saya nggak tahu sih penentuan mata kuliah ya. Mestinya kalau udah ngerucut dapat riset keuangan digital adalah teman-teman yang mau mengambil keuangan sih. Harusnya gitu. Karena kan biar teman-teman itu fokus sekarang. Teman-teman tinggal satu semester lagi kan. Iya kan, satu semester. Jadi kuliahnya sekarang, besoknya skripsi. Gitu. Berarti skripsinya semester depan ya? Sekarang belum ya? Belum, belum, Sementara, Bu. Belum mulai ya? Oh, belum. oke. Ya baik-baik. Terus kemudian itu kan ya di sini. Jadi gimana nih kalau teman-teman konsepnya etnografis? Jadi kalau teman-teman etnografis itu teman-teman akan coba nih gimana sih gimana sih menjadi anggota gitu. Harus nih biasa kayak gitu. Jadi kalau studi etnografis, misalnya teman-teman kalau ini kan keuangan ya masih gampang ya. Kalau yang sosial-sosial itu kan misalnya dia mengamati PSK gitu, bukan jadi PSK bukan. Tapi setidaknya dia harus berinteraksi dengan PSK gitu, ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah kalau ini kan memungkinkan ya untuk menjadi anggota ya, dari arisan online harus masuk. Kalau cuma sekedar di luar nggak dapat kita ya ini informasinya. Nah, kenapa? Kenapa? Karena di situ kita harus mengamati gimana sih pola interaksi finansial antar anggota gitu. Kemudian memahami bagaimana makna sosial gitu dalam penggunaan platform. Kemudian menganalisis bagaimana sih faktor-faktor budaya yang mendorong
kepercayaan dari finansial kan gitu. Karena kenapa? Bicara arisan itu kan ada faktor kepercayaan di situ. Pengelolanya harus bisa dipercaya gitu. Anggotanya juga harus bisa dipercaya kan. Gitu, gitu ya. Jadi bagaimana nanti yang dilakukan? Biasanya nanti akan ada observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumentasi yang naratif. Gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin yang, nggih, monggo, Dedi, monggo, udah masuk sholat ya. Yang ketiga, desain studi kasus atau case study research design ya. Nah, kalau studi kasus ini dia nganalisis satu kasus spesifik nih ya secara mendalam. Bisa berupa perusahaan, institusi atau fenomena-fenomena keuangan lainnya. Contoh nih, studi kasus transformasi digital PT Bank Rakyat Indonesia dalam mengadopsi layanan keuangan berbasis mobile banking gitu. Nanti di sini peneliti akan menganalisis nih strategi digitalisasi dari Bank BRA, PT Bank BRI kan gitu. Kemudian dia mengkaji bagaimana perubahan perilaku dan nasabah nih setelah dari yang konvensional kemudian diadopsi nih suatu sistem dari mobile banking itu gimana nih perilaku nasabah kan gitu. Kemudian bagaimana dampaknya terhadap profitabilitas PT Bank BRI dan juga loyalitas pelanggannya. Apakah ternyata ber berapa namanya berbalik arah nih. Aduh, aku udah nggak mau lagi di BRI gitu. Ataupun semakin banyak. Nah, kita nggak tahu. Nah, dari situ kita memberikan masukan kepada PT Bank BRI gitu ya. Karena setahu saya kan PT Bank BRI itu kan banyak sekali ya di daerah-daerah ya, bank itu ya, bank yang memang sampai menjangkau daerah-daerah terpencil kan gitu. Dengan adanya layanan mobile banking gitu kan, apakah apakah bisa gitu kan dipahamin gitu kan. Terus kemudian karakteristiknya gitu kan dilakukan wawancara yang eksklusif gitu kan. Kemudian juga menyajikan laporan tahunan dan juga observasi lapangan gitu kan. Dan juga melakukan analisis dokumen yang internal kan gitu. Jadi fokusnya adalah mendalam pada satu organisasi atau entitas. Nah, kalau yang selanjutnya nih yang di kolom kanan masih inget ya, itu yang kuantitatif ya teman-teman. Kalau teman-teman misalnya pengen kuantitatif, bisa teman-teman lakukan desain riset deskriptif atau descriptive research design ya. Jadi menggambarkan fenomena keuangan apa adanya tanpa mengubah variabel atau menguji hubungan sebab akibat. Jadi teman-teman hanya sekedar menggambarkan fenomena aja yang terjadi, melaporkan seperti itu. Nah, konon kalau ini sih memang sudah menjadi satu bagian ya di bab 4 ya. Kalau deskriptif ini pasti ada gitu. Jadi biasanya deskriptif kemudian ditambahkan maupun komparatif atau asosiatif. Contohnya deskripsi tingkat literasi keuangan digital di kalangan mahasiswa Universitas Cyber Asia gitu. Jadi peneliti nanti akan menguji nih seberapa tinggi literasi keuangan digital gitu. Tapi cuman untuk eh, cuman untuk menunjukkan saja nih gitu tanpa membandingkan atau menghubungkan dengan variabel-variabel yang lain. Kemudian menyajikan data-data dalam bentuk persentase, rata-rata ataupun juga distribusi gitu. Jadi fokusnya adalah untuk menggambarkan realitas nih gitu kan dan tidak boleh terjadi manipulasi data. Manipulasi data. Manipulasi data nggak boleh. Manipulasi variabel ya. Jadi manipulasi variabel itu tidak ada yang bentuknya seperti mungkin katakanlah mengecek nih bagaimana normalitas dari variabel tuh enggak masuk dalam riset deskriptif ya. Bagaimana normalitasnya, bagaimana multikualitas enggak. Seperti itu. Nah, sekarang yang kedua adalah desain riset eksperimental atau experimental research design gitu. Di sini peneliti itu mengkontrol variabel. Jadi variabel itu udah mulai dikontrol ya. Dilakukan intervensi dan mengamati pengaruhnya terhadap variabel-variabel lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menguji hubungan sebab dan akibat. Contohnya adalah pengaruh pelatihan literasi keuangan digital terhadap kemampuan pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa. Perhatikan, ini sudah ada yang namanya suatu hubungan sebab akibat, teman-teman. Ada sebab, ada akibat. Karena adanya pelatihan literasi keuangan digital, maka berakibat terhadap kemampuan ya, kemampuan pengelolaan keuangan pribadi nih dari suatu mahasiswa unsia lah, katakan seperti itu, ya, gitu. Jadi sudah ada yang namanya manipulasi terhadap variabel bebas, ada kontrol-kontrol terhadap kondisi eksperimen, kemudian ada juga pembagian-pembagian ajak, berarti sudah masuknya ke riset eksperimental. Nah, ada lagi yang kuasi eksperimental ya. Jadi kuasi eksperimental research design ya.
Dia mirip mirip seperti eksperimental, tapi peneliti itu tidak melakukan randomisasi penuh terhadap partisipan atau kondisi. Maksudnya gimana teman-teman? Ketika teman-teman itu memiliki sampel yang terbatas, ya, hanya memiliki sampel yang memang itu saja, gitu kan, sedikit, gitu. Teman-teman tidak bisa melakukan random. Jadi ambil semua lah akhirnya sampelnya tersebut. Nah, itu yang disebut dengan riset kuasi eksperimental, gitu. Contohnya apa? Evaluasi dampak penerapan aplikasi mobile banking terhadap frekuensi tabungan nasabah di dua cabang yang berbeda. Ya, seperti itu. Dah, lanjut. Apa nih? Nah, bagaimana sih bentuk-bentuk pertanyaan penelitian gitu kan? Deskriptif begini ya kan? Komparatif ya kan? Asosiatif seperti ini ya. Teman-teman mau kemana gitu kan? Ini contoh-contoh pertanyaannya. Baca sendiri ya. Kemudian perumusan masalah ya, perumusan masalah bisa kita dapatkan dari caranya bagaimana caranya dengan mengobservasi mengobservasi lapangan gitu ya, melakukan observasi. Kemudian juga teman-teman bisa mengidentifikasi dari gap penelitian gitu atau hasil dari kajian literatur sebelumnya gitu kan. Atau teman-teman bisa berdasarkan peristiwa atau isu-isu terkini yang sedang menjadi perhatian. Nggak usah. Nah, ini teman-teman bisa teman-teman lihat nih, ini beberapa contoh perumusan masalah. Baik, teman-teman, sekarang kita kuis ya, teman-teman. Silakan. Nanti teman-teman berpartisipasi di kolom chat ya. Silakan. 10 pertama Ibu akan kasih jempol, tapi nggak usah khawatir, yang terlambat pun juga tetap Ibu akan prioritaskan mendapat bintang. Silakan teman-teman untuk soal nomor 1, 2, dan 3, silakan jawab di chat. Silakan. Rumusan masalah merupakan bagian terpenting dalam penelitian karena A, B, C, D. Jawab aja langsung. Coba lihat. Ya, Isnani. Oke. Ada lagi. Azkia. Oke. Ada lagi. Cuma dua. Ya. Alvendo. Silakan. Cades. Cades Putra. Ahmad Saikoni. Ini udah berapa orang yang aku jempolin? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ini yang kemarin tanya aku ya, Aprido Pakpahan ya? Sembilan. Iya. Lagi. Ayo, udah. Udah, cuma sembilan. Oh ya udah. Oke, nomor satu, perumusan masalah merupakan bagian penting dalam penelitian karena menentukan arah dan fokus penelitian. Benar ya, C ya, teman-teman ya. Coba teman-teman jawab C. Oke. Masalah penelitian yang baik itu harus apa? Harus relevan, spesifik, dan dapat diteliti. Langkah pertama dalam menyusun rumusan masalah adalah, iya, mengidentifikasi. Good. Lanjut. Soal nomor 4, 5, 6. Silakan. Yuk, 10 tercepat, aku kasih jempol. Yuk, yang lain tetap nulis loh ya, jangan nggak nulis. Nanti kan chatnya kan bisa jadikan tambahan poin ya. Ya silakan. Sekarang masuk 4, 5, 6. Yang mau nulis 1, 2, 3 juga boleh. Tuh, yuk 4, 5, 6. Silakan. Ya udah ada nomor 1. Sama. Isnani. Yuk, Isnaini. Samsatun. Apalagi? Aprido. Aprido. Ya, Aprido. Aprido. Siapa lagi? Yuk. Cintami ya. Oke, good. Cintami. Alvendo. Oke. Maria, ini udah berapa nih ya? Udah berapa? Ada 10 po ya? Ntar dulu, hitung dulu, hitung dulu, hitung dulu, hitung dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Askia kok satu tok? Oh, Jeffrey kok cuma dua tok? Enggak ya? Nah, enam, tujuh,
8, 9, 10. Dah, yang lain boleh. Boleh lanjut, boleh lanjut. Tapi yang lain udah telat ya. Nomor 4, siap. Contoh rumusan masalah yang sesuai dengan riset keuangan digital adalah, yuk. Ya, ini. Ya, kenapa teman-teman? Coba, yuk teman-teman. Ada variabelnya, ada sebab akibatnya. Kalau B, C, dan D, A, B, dan D itu nggak jelas mana sebab akibatnya, ya. Oke, nomor 5, desain riset history dalam pendekatan kualitatif digunakan untuk apa? Untuk prediksi tren masa depan. Riset etnografis cocok digunakan ketika peneliti ingin mengumpulkan data naratif dalam setting naratif, ya, dalam setting yang alami. Oke. Sekarang nomor 7, 8, 9. Silakan. Yuk, 7, 8, 9. 10 pertama dapat jempol. Ya, ya, siapa lagi ini nomor 1? Ih, Isnani, cepat sekali kau. Ya, lanjut. Aprido. Lanjut, baru 2. Baru 2. Baru 2. 3. Salma. 4. Alvendo. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Sebentar, sebentar. 9. 10. Dah, stop ya. Maaf ya, bagus. Kamu ke 11. Nomor 7. Studi kasus dalam penelitian digunakan untuk melakukan analisis mendalam ya terhadap satu unit khusus seperti organisasi atau kelompok. Desain riset deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena apa adanya. Ingat ya, deskriptif ya, apa adanya. Nomor 9, peneliti memiliki kontrol penuh terhadap kondisi ini adalah yang mana? Yang eksperimental. Oke, good. Lanjut. 10, 11, 12. Monggo. Ya, 10, 11, 12. 10, 11, 12. Ya, 10, 11, 12. Jadi mohon maaf ya, yang ngezoom, nge-vicon, cuman masuk tapi ditinggal nggak dapat poin bintang ya. Ini yang aktif yang saya kasih poin bintang. 10, 11, 12, silakan. Ayo, siapa nomor 1 yang mau jawab? Siapa nomor 1 yang mau jawab? 10, 11, 12. Apa? Hmm, ya, oke. Alvendo, Isnani, 2. Salma, Salma, Salsabila. Ya, Cintami, tak, Cintami dulu. Cintami, Cintami, 4. Cintami 4, Askia, 5. Cades, 6. Mutia, 7. Bagus, 8. Maria, 9. Ceris, 10. Dah, yang lainnya up ya. Apa-apa tetap tetap saya nilai, tapi nggak dapat jempol. Nah, nomor 10. Desain riset kuasi eksperimen ditandai oleh ketidakmampuan peneliti untuk mengendalikan sebagian elemen eksperimen. Variabel dalam penelitian itu harus ya, variabel penelitian harus bisa berubah-ubah dan dapat diukur. Contoh variabel dalam gini, kenapa harus berubah-ubah teman-teman? Jadi kalau kita bicara ini ya, saya kan kuantitatif ya, seperti saya ya. Kalau teman-teman ingin mencari pengaruh dari kinerja keuangan, teman-teman bisa ukur dari variabel, misalnya katakanlah profitabilitasnya gimana, likuiditasnya seperti apa. Nah, mungkin teman-teman sekarang ngambilnya profitabilitas doang, tapi teman-teman ketika nanti sudah menghasilkan riset mengenai
hubungan antara profitabilitas dengan kinerja, teman-teman dapatkan modelnya, hasilnya, signifikasinya seperti apa, gitu kan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa memberikan masukan, bisa menggunakan variabel yang lain, gitu. Jadi yang dimaksud dengan bisa berubah-ubah, dan pasti harus bisa diukur ya. 12 contoh variabel dalam penelitian keuangan digital apa? Ini mah gampang banget soal nomor 12 mah. Lanjut, 13, 14, 15, lanjut. Nomor satu Salma ya, Aprido, Cintami. Tiga, baru nomor tiga orang. Empat, lima, enam, enam. Tujuh, delapan, sembilan. Terakhir. Nah, oke masuk. Yang lain boleh, boleh. Udah nggak dapat jempol ya. Rumusan masalah dapat membantu peneliti dalam menyusun tujuan. Dalam konteks penelitian, data sekunder dapat diperoleh lewat laporan riset terdahulu. Faktor penting dalam merumuskan masalah adalah tinjauan teratur. Lanjut. 16, 17, 18. Yuk, silakan. Ya, 16, 17, 18. Apa, Bu? Oh, nyolot sih. Wis. Mm-mm. Lanjut, yuk, lanjut. 16, 17, 18, silakan. Tuh, 10 pertama dapat jempol. Ini Cades nih yang nomor berapa sih? 16, 17, 18. Oh iya, 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 iya. Komsatun, Cades, 2. Aprido, 3. Alvendo, 4. Jeris, 5. Sebentar, Jeris, 5. Cintami, 6. Salma, 7. Mutia, 8. Cades lagi. Oh iya. Bagus 9, 10. 8, 9 ya. 10 dah. 16. Rancangan riset yang baik harus sesuai dengan topik, tujuan, dan ini. Masalah penelitian harus memiliki nilai penelitian dan ilmiah. Salah satu kriteria masalah yang baik adalah jelas dan dapat teliti. Terakhir, 19, 20. Silakan, 10. 10 mahasiswa. Ya, oke. Oke, Maria, kamu telat. Askia, maaf telat ya. Nggak apa-apa, tetap dinilai. Oke, 19, 20. Silakan. Terakhir. Akhir ini kita kayaknya nggak sampai ke sesi yang variabel dan skala penelitian ya. Kita pikon ketiga aja ya. Sebenarnya soalnya mau pikon lagi nih jam 1. Tunggu. Aprido nomor 1 apa Askia nomor 1 nih? Aku bingung. Aprido deh kayaknya nomor 1 ya. Aprido deh nomor 1 nih. Siti Isnani nomor 2. Dedi nomor 3. Cades nomor 4. Cintami nomor 5. Nomor 6. Nomor 7. Nomor 8. Nomor 9. Terakhir Maria, maaf Salma ya. Oke, lanjut. Rancangan riset keuangan kualitatif bertujuan untuk fenomena secara mendalam ya. Ingat ya, kalau kamu bicara mengenai riset kualitatif, maka yang dibilang itu sifatnya subjektif. Kenapa? Karena tujuannya harus capture fenomena secara mendalam. Nah, dikatakan mendalam, tidak mendalam itu kan sebenarnya akhirnya kan subjektif ya. Oh, kamu belum dalam nih, gitu penguji. Nah, itu memang agak sedikit mungkin katakanlah tantangan, challenge gitu ya pada teman-teman nanti yang memilih riset kualitatif. 20 adalah tujuan dari perumusan masalah adalah memberikan fokus dan arah penelitian. Oke, teman-teman. Teman-teman ini ada isian singkat, silakan bisa dikerjakan. Nah, ini sepertinya tidak bisa saya sampaikan di Vicon kedua ini, nanti akan bersambung di Vicon ketiga ya. Baik, kalau begitu silakan sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan? Saya Bu izin, Silakan. cuman bukan terkait materi ya Bu. Di saya di sesi 1 kok eh, belum dianggap hadir ya Bu. Padahal saya sudah
download, sudah nonton video, sudah dan seterusnya. Yang sesi satu Bu, atas nama Dede Alwi itu belum dianggap hadir. Oh, ini absensi. Iya, absensi. Di sesi Yang keberapa? sesi satu Bu. Ya udah, kalau gitu nanti saya cek ya. Ya, Sesi terima ke kasih Bu. satu riset digital, keuangan Betul, digital ya. betul atas nama Dede Alwi. Oh iya, baik. Nanti saya cek Terima ya. kasih Bu. Berarti kan Izin, banyak Bu. nih, mungkin aja saya Sama. kelewatan nih. Mengabsen. Oke, mohon maaf nih. Oke. Apalagi? Bu, nanti minta rekodnya, Bu. Ada recordnya, insya Allah. Ya, kasih. Ada lagi? Sudah? Oke, baik. Hanya itu aja tanyanya. Ya, oke deh. Kalau kayak gitu kita foto bersama dulu, teman-teman. Izin bertanya, Bu, untuk desain riset itu berarti bisa digabung antar riset desain. Bisa. Yang jelas deskriptif itu pasti dia akan jadi bagian dalam riset-riset apapun, ya kan? Karena ketika kita bicara deskriptif itu kan menggambarkan kondisi dari penelitian kita. Gambaran umum perusahaan itu kan sebenarnya juga deskriptif. Pengen tahu karyawannya berapa, menjelaskan bagaimana gajinya kan gitu. Katakan seperti itu kan semua udah deskriptif gitu. Dia cuman menjelaskan oh gini toh, oh begini toh perusahaan itu kan gitu. Jadi dalam riset-riset kualitatif pun juga ada deskriptifnya juga. Riset kuantitatif juga ada deskriptifnya doang juga. Nah, cuman kalau kita bicara mengenai kuantitatif, yang tadi kan ada yang namanya komparatif gitu ya, perbandingan gitu kan. Kalau perbandingan untuk jadi skripsi, ini kita bicara dalam konteks skripsi ya teman-teman ya, bukan paper atau artikel atau jurnal ilmiah gitu. Sepertinya levelnya terlalu rendah gitu, kurang gitu. Kalau cuma sekedar melihat perbedaan itu kan mungkin ada perbedaan nggak? Iya atau enggak gitu. Kecuali kalau teman-teman itu melakukan analisis lanjut untuk membandingkan, katakan ada metode A, B, C, D gitu kan. Ada perbedaan nih dari metode A, B, C, D, dia ternyata metode keuangan ini berpengaruh nih terhadap kinerja keuangan kan gitu katakanlah. Cuma sekedar itu ya berarti mungkin katakan masih kurang. Tapi teman-teman bisa membandingkan metode mana yang terbaik. Nah, seperti itu. Itu maksudnya. Jadi harus ditambah gitu. Nah, tapi kalau teman-teman sudah melakukan yang namanya asosiatif, asosiatif itu kalau dalam kuantitatif udah modelnya modeling, regresi data panel, atau teman-teman mengumpulkan data kuesioner ya. Teman-teman lakukan model dengan structural equation modeling gitu kan, atau path analysis gitu kan. Itu sih sebenarnya udah yang terlalu udah advance gitu. Jadi ya nggak perlu banyak, nggak perlu ditambah lagi dengan yang lain. Gitu ya. Oke, jelas? Alvendo? Iya. Oke. Ada lagi? Kalau sudah, kita foto bersama ya, teman-teman. Oke, satu lembar doang ya. Kita foto bersama, hasil foto ini akan saya share di @link. Ya. Semuanya udah meninggalkan rekam jejaknya di chat kan? Jangan sampai saya diprotes ya ketika saya tidak memberikan poin. Pada saya udah masuk ya. Jadi semuanya walaupun cuma saya assalamualaikum. Udah ya, oke kita mulai. Yuk, 3, 2, 1. Ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Ditunggu ya nanti rekamannya. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Ya.